Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 5 dan beserta teman-teman saya akan melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Kelompok saya yang beranggotakan 1 Madahat Mawijaya dengan NIM 69, Rali Hasna dengan NIM 70, Laurelia Salwa Mustika dengan NIM 71, Dewi Kinasi dengan NIM 72, dan Gavin Diviatma dengan NIM 73. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya mungkin kita telah mempelajari seluk-beluk pendesainan proposal, penelitian, dan proposal kegiatan. Setelah penelitian atau kegiatan dilakukan, peneliti atau pelaksana kegiatan perlu membuat laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan pada bab baru ini, pada bab 4 ini, kita akan mempelajari cara menyusun laporan untuk kedua hal tersebut, laporan penelitian atau laporan kegiatan. Kemudian ada model teks laporan penelitian. Laporan teks penelitian terdiri atas abstrak, pendahuluan, kemudian landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat ada metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat lokasi penelitian, teknik yang digunakan, jenis penelitian, data dan sumber data apa yang diambil. Kemudian yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian yang keenam ada penutup. Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Kemudian yang ketujuh ada daftar pustaka. Kemudian yang kedua ada model teks laporan kegiatan. Model teks laporan kegiatan terdiri atas ringkasan. Yang kedua pendahuluan yang terdiri atas latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan dan tujuan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada deskripsi kegiatan yang terdiri atas nama kegiatan, waktu dan tempat. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan terdapat peran dan tanggung jawab kegiatan serta kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kemudian yang kelima ada hasil kegiatan, yang keenam penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Bab selanjutnya yaitu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Nah, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian terdiri dari 8 bab, yaitu yang pertama abstrak. Abstrak pada laporan penelitian adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan, merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kemudian nomor 5, hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas 2 hal yang berbeda, hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan 2 bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Yang keenam, penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung 2 unsur, yaitu simpulan dan saran. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab inti teks laporan. Yang terakhir, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian.
dari penelusuran Anda terhadap struktur teks dan genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan yang ada di dalam laporan penelitian, Anda dapat menarik kesimpulan bahwa menulis laporan penelitian merupakan rangkaian kegiatan setelah penelitian dijalankan berdasarkan proposal yang telah didesain sebelumnya. Rekonstruksi teks laporan pada dasarnya berarti menyusun kembali teks menggunakan bahasa sendiri sambil mempertahankan struktur, isi, dan genre mikro yang ada. Untuk menunjukkan hasil rekonstruksi dapat menggunakan metode berikut. Yang pertama yaitu menentukan teks laporan yang akan direkonstruksi. Yang kedua, membaca teks laporan dengan teliti dan memahami struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, meringkas tahapan demi tahapan pada struktur teks tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Yang keempat, merangkai ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang dihasilkan. Laporan yang akan disusun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam menyusun kedua jenis laporan itu, masih mendasarkan diri pada model yang sudah ada. Namun, struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan berasal dari inisiatif tersendiri. Dengan demikian, bentuk laporan yang akan disusun itu boleh sama dengan bentuk pada model. Tetapi isi laporan itu adalah milik diri sendiri.